Alhamdulillah, kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Sebaik-baik rasa syukur kita, dan kita buktikan rasa syukur kita dengan sebaik-baik ibadah dan sebaik-baik amalan yang kita persembahkan pada Allah Subhanahu wa taala, yang kita ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua usaha kita, takarruf kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta pagi hari ini kita berusaha untuk menghadiri majelis ilmu, semoga terdapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kelak memberkati teman-teman kita. Amin. Alhamdulillah, walhamdulillahirabbil alamin. Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayol hadirun wal hadirat, usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Haitsu yaqulu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat semua? Baik semua? Alhamdulillah, luar biasa. Saya masih deg-degan Bapak Ibu. Nyari masjidnya ini saya nggak tahu kalau ternyata di sini masjidnya. Karena sudah 1 tahun saya mengisi di Masjid Al-Amin ya. Sudah 1 tahun karena saya ngisi 2024 bulan Desember waktu itu. Jadi sudah lupa wilayah Secang. Saya lebih deg-degannya lagi ketika saya dikasih pamfletnya, saya ngisi di sini Bapak Ibu. Ini edisi spesial. Dan baru tahu pagi ini bahwa spesialnya tuh karena ada makan-makan rupanya Bapak Ibu. Pikir saya spesialnya di mana gitu. Karena di Al-Amin 2 kali tidak ada kata spesial. Kok di sini ada spesial? Ditambah lagi ada yang ngasih tahu nanti makannya pakai opor Bapak Ibu. Nggak tahu opornya mentok apa ayam. Nah ini ayam kampung atau ayam kota lah, saya tidak tahu. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, tema yang disodorkan kepada saya ini dahsyatnya kekuatan ukhuwah. Belum sudah terasa dahsyatnya Bapak Ibu bahwa nanti kita makan opor Bapak Ibu. Itu bagian dari ukhuwah, betul tidak? Ini kan bukan karena kita terjalin hubungan silaturahim kan? Bukan karena kita hubungan nasab kan ini? Ini karena kita sesama muslim, sesama mukmin umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya kita bisa makan opor bareng. Dahsyatnya ukhuwah luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ini belum mengupas apa isi dasarnya ukhuwah, sudah kebaca dan kebayang ya. Boleh nambah nggak nanti itu? Mungkin juga edisi spesial ada iklan ini, atau biasa ada iklan di sini ya? Oh selalu ada. Bapak Ibu yang berbahagia, mudah-mudahan saya bisa mengantarkan tema ini ya versi yang saya pahami tentunya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang berbahagia, ada ayat dari surat Al-Hujurat ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ini ayat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat Bapak Ibu sekalian, bahwa sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Karenanya maka damaikanlah
di antara kalian, atau berdamailah di antara kalian, baik-baiklah kita semua Bapak Ibu, la'allakum turhamun, semoga dengan masing-masing kebaikan kita Allah merahmati. Kita berharap selalu ada limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dalam setiap pertemuan, dalam setiap komunikasi di antara sesama kita. Bapak Ibu yang berbahagia, tentang dahsyatnya ukhuwah Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW di dalam khutbah wada atau khutbah di haji wada Bapak Ibu, haji terakhir, tapi bagi Rasulullah SAW tentu ini sesuatu yang luar biasa di hari itu, di tanggal 9 Zulhijjah tahun ke-10 Hijriah. Bahkan Bapak Ibu, peristiwa ini luar biasa dahsyat, dihadiri oleh 140.000 jamaah 14 abad yang lalu Bapak Ibu. Ada yang menyebutkan 124.000 yang hadir di Bukit Arafah atau di Padang Arafah, di Namirah tempatnya, yang kemudian akhirnya sekarang menjadi masjid. Bapak Ibu sekalian, Rasul berada di atas unta, kemudian beliau menyeru kepada umatnya hari itu, tanggal 9 Zulhijjah, wahai manusia semua, tolong perhatikan apa yang aku sampaikan nanti. Bisa jadi saya tidak bisa lagi menyampaikan di tempat ini di tahun yang akan datang. Perhatikan baik-baik apa yang akan aku sampaikan dan kabarkan kepada orang-orang yang tidak hadir di hari ini. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di atas unta beliau yang bernama Al-Qaswa, beliau menyampaikan banyak hal, dan ini adalah pidato terakhir beliau di hadapan seluruh umatnya yang hadir pada saat itu Bapak Ibu sekalian. Poin-poin yang utama adalah tentu tentang tauhid, bahwa Allah adalah Rabb satu-satunya, Tuhan yang wajib kita sembah dan beribadahlah kalian. Rasulullah SAW menyebutkan sholatnya perhatikan sholat 5 waktu, kemudian zakatnya dibayar, puasa di bulan Ramadan, ibadah haji bagi yang mampu, bla 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 dan seterusnya. Itu yang beliau sampaikan. Kemudian beliau ingatkan tentang hak-hak manusia, beliau ingatkan tentang riba yang sudah diharamkan, beliau ingatkan tentang muamalah di antara kita sesama muslim, tidak saling mendolimi, bantulah orang-orang yang sedang terdolimi dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, bahkan ada pesan yang luar biasa tentang wanita yang harus dikasihi, para wanita yang harus diperhatikan oleh kaum lelaki, hendaknya berkasih sayang sesama atau dengan pasangannya, suami istri dan seterusnya Bapak Ibu sekalian. Dan yang berkait dengan tema pagi hari ini adalah bahwa kalian orang-orang muslim adalah bersaudara. Kuatkan persaudaraan itu. Bapak Ibu yang berbahagia, dalam khutbah beliau kemudian beliau sampaikan bahwa taraktu fikum amroini fa in tamassaktum bihima falan tadilu abada, kitabullah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggalkan untuk kalian dua pusaka yang jika kalian berpegang teguh kepada keduanya ini, maka tidak akan sesat selamanya. Apa itu dua pusaka Bapak Ibu? Kitabullah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kitab Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, usai dari apa yang beliau sampaikan di dalam khutbah terakhirnya di Haji Wada itu,
turunlah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Maidah ayat ketiga, Bapak Ibu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu nikmat dan agamamu Islam sebagai agama yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, berbahagialah kita bahwa Allah telah menyempurnakan nikmat-nikmatnya untuk kita dengan Islam sebagai agama kita, Bapak Ibu. Para sahabat hari itu, Bapak Ibu sekalian, ketika ayat ini turun, bahkan sebelum turun tanda-tanda itu, ketika Nabi menyampaikan barangkali saya tidak lagi bisa berjumpa dengan kalian di tahun yang akan datang, itu sudah ada yang menangis, Bapak Ibu, karena mereka mulai tahu bahwa barangkali inilah terakhirnya Rasul berbicara di hadapan kaum muslimin, kaum muslimat hari itu. Dan memang 3 bulan kemudian Rasulullah SAW wafat, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang berbahagia, soal ukhuwah Islamiyah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam khutbah itu, Bapak Ibu, setiap muslim bersaudara, kalian semua sama di hadapan Allah, tidak ada dibedakan seorang pun dari kalian, tidak dibedakan atas warna kulitnya, merah, putih, hijau, dan seterusnya, tidak. Kalian juga tidak dibedakan bagaimana suku, ras, jabatan, status, dan seterusnya, tidak. Yang membedakan kalian hanyalah ketakwaan di antara kita. Jadi Bapak Ibu, kita pertama bangga bahwa kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah. Bapak Ibu, setiap umatku, kata Nabi, pasti masuk surga. Senang tidak Bapak Ibu dengan informasi ini? Kita semua yang hadir di Masjid Baitus Salim, orang-orang yang sudah dipastikan Bapak Ibu mendapat tiket di surga. Insya Allah pasti Bapak Ibu. Rasul yang bersabda, illa man aba, kata Nabi, tapi ada di antara umatku yang tidak mau. Bapak Ibu, aneh. Ada di antara umat Nabi yang tidak mau. Para sahabat bertanya, aneh, kenapa? Siapa mereka ya Rasulullah? Man ya aba? Kok ada dijamin masuk surga kok tidak mau? Bapak Ibu sekalian, kata Nabi, man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang taat kepadaku, kata beliau, pasti masuk surga. Wa man asani faqad aba. Siapa yang bermaksiat dariku, kepadaku, maka itulah orang yang tidak mau masuk surga. Bapak Ibu, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini termasuk dari golongan orang-orang yang selalu taat kepada Allah, mentaati sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita bisa berada di dalam surga. Hanya saja tentu Bapak Ibu, surga kita nanti tidak sama. Ada 100 derajat surga Bapak Ibu, bergantung dengan ketakwaan masing-masing kita. Syukur kalau bisa sama, semasjid Baitus Salam di surga yang sama, surga yang paling indah. Maka kata Allah, fa idza sa'altumullah fas'aluhul firdaus. Kata Rasul, Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian beringin, bercita-cita, berharap kepada Allah, punya kesempatan untuk meminta kepada Allah, fas'aluhul firdaus. Maka Bapak Ibu, ketika kita punya waktu dan punya kesempatan untuk meminta kepada Allah, mintalah firdaus. Fa innahu awsatul jannah, karena firdaus itu berada di tengah-tengah, au a'lal jannah, atau bahkan
paling tinggi. Cita-cita tertinggi kita Bapak Ibu, pastikan ingin berada di Firdaus. Firdaus adalah surga yang paling tinggi atau di bawahnya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang berbahagia, tentang ukhuwah Islamiyah yang jelas dijamin berada di surga, hanya memang beda levelnya, barangkali berkaitan dengan atau bergantung dengan ketakwaannya masing-masing. Bapak Ibu, soal ukhuwah Islamiyah sudah sangat jelas dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan ikatan ukhuwah Bapak Ibu adalah kalimat la ilaha illallah. Persaudaraan yang kuat itu ketika didasari dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Tidak ada keterikatan satu dengan yang lain antara manusia Bapak Ibu sekalian yang paling kuat kecuali landasannya adalah iman dan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ikatan selain ini Bapak Ibu maka akan bergantung dengan kepentingannya masing-masing, dan tentu yang lebih banyak adalah urusan perut Bapak Ibu sekalian. Ketika mereka bersaudara, mereka bersatu, mereka berkumpul, kalau tidak diikat dengan la ilaha illallah, maka hampir dipastikan untuk kepentingannya pribadi masing-masing yang lebih banyak urusan dunia. Maka Bapak Ibu sekalian, ketika Rasulullah SAW bersabda soal pernikahan, kata Nabi, barang siapa yang menikah, maka sesungguhnya ia telah menyempurnakan separuh agama. Pernah dengar hadis itu Bapak Ibu? Orang yang nikah itu sudah menyempurnakan separuh agama. Jadi jika agama itu semuanya total 100%, yang sudah nikah itu sudah 50% agamanya digenggam Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat penjelasannya dari para ulama, mengapa disebutkan separuh? Bapak Ibu, manusia itu hidupnya atau dalam kehidupannya ini terinfluensi oleh dua hal Bapak Ibu sekalian. Satu urusan perut dan satu lagi urusan kemaluan Bapak Ibu. Rusaknya manusia ini jika tidak bisa menjaga dua hal ini Bapak Ibu, kemaluan dan perut. Bapak Ibu yang berbahagia, ketika urusan kemaluan itu sudah diselesaikan dengan nikah Bapak Ibu, jadi nikah ini sebenarnya sudah menyelesaikan urusan Islam sebanyak 50%. Idealnya Bapak Ibu, orang-orang yang sudah nikah seperti kita-kita yang ada di sini itu tidak akan melakukan dan mengusik separuh agama yang berkaitan dengan wanita atau laki-laki atau nafsu syahwat, karena sudah nikah. Aneh, hari ini yang terjadi perselingkuhan terjadi orang yang sudah nikah apa yang belum nikah Bapak Ibu, merusak separuh agama yang sudah digenggam itu. Padahal 50% yang lainnya adalah urusan perut. Urusan perut itulah Allah, Rasulullah SAW menyampaikan, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Jadi urusan perut kita bertakwa kepada Allah, urusan kemaluan kita menikah. Bapak Ibu, hari ini yang merusak 50% urusan nikah, padahal misakon golizo ya, nikah itu perjanjian yang hebat antara suami dan istri, bukan saja keduanya tapi juga perjanjian yang hebat dengan keluarganya. Yang lebih dahsyat lagi, pernikahan adalah perjanjian keduanya kemudian bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang berbahagia, ikatan la ilaha illallah itulah yang menguatkan ukhuwah Islamiyah Bapak Ibu. Bahkan Bapak Ibu sekalian, dengan nasab, persatuan yang diikat dengan nasab Bapak Ibu masih kalah ketika ikatan ukhuwah Islamiyah yang dilakukan karena iman
takwa kepada Allah berdasarkan kalimat la ilaha illallah. Dahsyatnya kekuatan ukhuwah ini Bapak Ibu, bahkan menjadikan satu dari 3 unsur kenapa Rasul bisa dalam waktu relatif singkat Bapak Ibu, di Mekah 10 tahun, di Mekah berapa tahun? Kemudian di Madinah totalnya berapa tahun sih Islam tegak di bawah Rasul? Halo? Berapa tahun? 23 tahun. 10 tahun di Mekah atau 13 tahun di Mekah? Kemudian di Madinah. Bapak Ibu, Islam dikibarkan atau ditegakkan, kalimat tauhid ditegakkan oleh Rasulullah SAW, itu adalah salah satunya dengan kekuatan ukhuwah Islamiyah. Tentu yang pertama karena ada iman, ikatan terjalin iman Bapak Ibu. Yang kedua adalah ukhuwah. Yang ketiga kepemimpinan. Dahsyatnya kekuatan ukhuwah ini Bapak Ibu sekalian telah banyak atau telah dibuktikan oleh para sahabat beliau ridwanullah alaihim jami'ah. Bapak Ibu, tercatat dalam riwayat, dalam sejarah, bahwa sahabat Nabi itu jumlahnya 124.000 Bapak Ibu sekalian, atau orang-orang yang hidup bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka adalah generasi terbaik. Maka kata Nabi, khairul qurun qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Sumalladzi yalunahu, sumalladzi yalunahu. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian berikutnya, kemudian generasi berikutnya. Kita lihat dahsyatnya ukhuwah atau kekuatan ukhuwah Bapak Ibu sekalian. Nabi ketika itu Bapak Ibu sekalian, dengan datangi Islam yang dibawa beliau, di Madinah ada suku Aus dan suku Khazraj. Itu hari-hari Bapak Ibu sengketa, selalu ada perang. Dari tahun ke tahun tidak akan pernah berhenti perselisihan di antara Aus dan Khazraj. Dengan hadirnya Islam Bapak Ibu sekalian, peperangan itu terhenti dan kedua suku itu saling bersatu dalam kekeluargaan yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Tidak ada lagi persengketaan, tidak lagi perselisihan. Mereka bersatu di bawah naungan kalimat tauhid la ilaha illallah. Bapak Ibu yang berbahagia, ketika kemudian dari peristiwa hijrah ini yang sangat dahsyat dan terasa bagaimana kekuatan ukhuwah Islamiyah itu betul-betul terjadi Bapak Ibu sekalian, adalah ketika kaum muslimin yang ada di Madinah sudah dikondisikan mereka adalah orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dikabarkan akan hadir orang-orang dari Mekah, kaum muslimin dari Mekah yang disebut dengan muhajirin, ada yang menyebutkan 70 orang, ada yang lagi yang riwayat menyebutkan 80 orang Bapak Ibu. Perjalanan yang sangat luar biasa mereka, orang-orang Makkah, meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan negerinya. Jika tidak beriman di antara mereka suami atau istri, maka ada istrinya yang berangkat, suaminya ditinggal karena tidak beriman atau belum beriman. Sebaliknya seorang suami berani meninggalkan anak dan istrinya karena ikatannya bukan lagi iman, tetapi ia lebih memilih bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bukan hanya itu Bapak Ibu, banyak sekali orang-orang Mekah yang meninggalkan negerinya dengan meninggalkan harta dan seluruh kekayaannya. Mereka betul-betul tangan kosong atau sebisa yang dibawa untuk berangkat ke hijrah ke Madinah. Bapak Ibu sekalian, pada saat berada di Madinah, orang-orang muhajirin disambut dengan gegap gempita, dengan gembira yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Mereka semua ceria,
menerima kehadiran kaum Muhajirin. Padahal orang-orang Madinah juga bukan orang-orang kaya, Bapak Ibu. Di Madinah pun juga dalam kondisi yang tidak sedang tajir mereka. Banyak yang miskin orang-orang Madinah pun. Kecuali yang disebutkan di dalam riwayat yang berkenalan atau yang dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW, ada seorang sahabat Nabi bernama Sa'ad bin Rabi yang dipertemukan atau dikenalkan, diakrabkan, diukhuwahkan dengan Abdurrahman bin Auf. Bapak Ibu yang berbahagia, Rasul selalu menyampaikan kepada kaum Muhajirin dan Ansor, ayo bersaudaralah kalian karena Allah, bersaudara, ayo dua-dua begitu. Bapak Ibu yang berbahagia, itulah ukhuwah. Sama sekali tidak ada hubungan darah, bukan karena nasab Bapak Ibu, tapi betul-betul karena tauhid, karena iman, karena takwa, karena mereka sama-sama telah meninggalkan persembahan mereka atau telah meninggalkan sesembahan mereka berhala yang kemudian hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tinggalkan urusan dunia demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang-orang Ansor ini Bapak Ibu lebih mengutamakan kaum Muhajirin. Mereka berebut, berlomba fastabiqul khairat untuk menyambut orang-orang Muhajirin. Betapa senangnya ketika rumah mereka ditempati oleh orang-orang Muhajirin, Bapak Ibu sekalian. Betapa senangnya ketika makanan mereka disuguhkan kemudian dinikmati oleh orang-orang atau kaum Muhajirin. Bahkan yang terkenal dalam riwayat ini seorang Sa'ad bin Rabi, orang yang kaya raya termasuknya di sana waktu itu Bapak Ibu. Kemudian diperkenalkan, dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW dengan Abdurrahman bin Auf. Saat itu ia sampaikan, wahai Abdurrahman, saya punya harta yang cukup dan saya akan bagikan berdua untuk kamu. Separuh untuk saya, separuh saya berikan kepada kamu. Rumahnya juga boleh dipakai untuk Abdurrahman bin Auf, Bapak Ibu sekalian. Bahkan sampai Bapak Ibu, dalam riwayat itu, saya punya istri lebih dari satu, atau saya punya istri dua, saya akan ceraikan satu, silahkan untuk kamu, dan kamu yang memilih mana istri yang kau ambil. Dahsyat sekali Bapak Ibu. Nggak kebayang kalau hari ini ada terjadi Bapak Ibu. Ada bapak-bapak yang istrinya dua di sini? Silahkan bagi-bagi Pak. Bapak Ibu yang berbahagia, itulah dahsyatnya ukhuwah. Demi ketaatannya kepada Allah, demi ketakwaannya Bapak Ibu sekalian, ia lakukan apapun yang terbaik. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, dalam syariat Islam, al-ithar, mementingkan orang lain dari dirinya, itu tingkatannya tertinggi Bapak Ibu. Orang yang biasa mendahulukan kepentingan orang lain untuk saudaranya sesama iman Bapak Ibu, itu levelnya lebih tinggi dari yang biasa-biasa Bapak Ibu sekalian. Dan level yang paling rendah adalah husnudzon. Kalau suudzon sudah tidak termasuk dalam ukhuwah Islamiyah Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu bersuudzon kepada sesama muslim, itu sudah merusak ukhuwah Islamnya. Karena level terendah saja itu husnudzon. Lah ini hari-hari gibah. Bagaimana mungkin ukhuwah akan menjadi kuat? Bapak Ibu yang berbahagia, mari pastikan kita selalu ingin berposisi pada level yang tertinggi Bapak Ibu. Dalam ukhuwah Islamiyah, level yang tertinggi adalah ketika al-ithar, ketika mendahulukan kepentingan orang lain dari dirinya sendiri. Saya pernah menulis mengajarkan anak-anak dalam Islamic parenting soal akhlak. Ketika kalian naik bis, kalian sudah nyaman punya tempat duduk di bis itu. Ini misalnya jurusan Magelang Semarang, bisnya
Nggak usah disebutlah nanti iklan, biar iklannya yang ini aja ya. Duduk sudah nyaman, sejak duduk karena naik dari terminal, disecang. Ada ibu-ibu yang sudah sepuh naik bis, sudah tidak kebagian tempat duduk. Maka kamu, wahai anak-anak, wahai anakku, bangkitlah, bangunlah dari tempat dudukmu, persilahkan si nenek itu duduk di tempatmu. Itu contoh dari isar. Lebih mengutamakan orang lain, padahal memang dia punya hak juga duduk di situ, tapi ia lebih mengutamakan. Pun juga Bapak Ibu sekalian, ketika kita dalam antrian beli tiket misalnya, atau dalam antrian bayar BPJS, ngantri nggak kalau bayar BPJS? Bayar apa yang ngantri? Apa katanya? Bayar zakat. Pembelian gas. Oh, gas 3 kilo itu. Berarti ini masih orang-orang miskin dong di sini. Bapak Ibu, betul. Ketika pembelian gas 3 kilo itu ya, kita tahu kita udah di depan nih, mungkin barisan ketiga yang sebentar lagi mau dapat gas itu. Di belakang ada orang yang lebih tua, yang lebih membutuhkan, maka persilakan tukeran tempat antriannya. Itu juga bagian dari al-isar Bapak Ibu. Tapi yang dahsyat yang pernah terjadi di perang Yarmouk Bapak Ibu sekalian, ketika sudah luar biasa dahsyatnya peperangan terjadi dan sudah banyak luka-luka terjadi di antara para sahabat, ada tersebut 3 nama ini Bapak Ibu sekalian. Ada sahabat Ridwanul Alim Jami'ah yang semoga Allah tentu meridhoi mereka. Ada yang bernama Ikrimah bin Abu Jahal, anaknya Abu Jahal. Ada Suhail bin Amr, ada Al-Haris bin Hisham. Dalam riwayat ini Bapak Ibu, ketiganya ini dalam kondisi yang sudah hampir sakaratul maut. Bukan hampir, memang sudah tidak lagi berdaya. Lukanya banyak sekali di tubuhnya ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada sahabatnya yang memberikan minum kepada Ikrimah itu. Kebayang Bapak Ibu dalam kondisi luka berdarah, tergeletak begitu, tiba-tiba ada yang memberi minum Bapak Ibu kepada Ikrimah itu. Ketika gelas itu mau dipegang, nggak tahu ya, bukan gelas tentunya ya, zaman dulu ada gelas ya, ya apalah tempat minum, kerabah atau apa sih bahasanya. Ketika itu dipegang Bapak, mau diminum, beliau ini Ikrimah melihat sahabatnya yang bernama Suhail bin Amr. Suhail bin Amr tuh dalam kondisi yang juga tidak karuan, darah berdarah-darah Bapak Ibu sekalian. Suhail bin Amr hanya melihat kepada Ikrimah, tapi Ikrimah merasa Suhail lebih membutuhkan daripada saya. Maka ia isyaratkan kepada orang yang memberi minum tadi, kasihkan saja sama beliau. Orang yang membawa secangkir atau segelas minum itu Bapak Ibu, berlari dia menuju ke tempatnya Suhail. Gemetar Suhail mau menerima itu minum Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Saudaranya yang lain, Al-Haris bin Hisham, sedang terkapar di sebelah sana Bapak Ibu. Ia tidak tega menerima minum itu. Berikan saja kepada sahabatku Al-Haris. Lari Bapak Ibu. Orang yang membawa minum ini lari, karena ia tahu ini kalau tidak segera diberikan akan apa yang terjadi Bapak Ibu? Wafat. Walaupun itu mungkin cita-cita mereka, syahid tentunya. Bapak Ibu, ketika ia berlari menuju Al-Haris bin Hisham, Al-Haris sudah menutup mata Bapak Ibu, wafat Bapak Ibu. Akhirnya seorang sahabat yang membawa dan akan membantu memberi minum ini kembali ke tempatnya Suhail. Suhail pun sudah wafat Bapak Ibu. Bergegas kemudian lari ke tempatnya Ikrimah juga wafat Bapak Ibu. Itulah isar, mengutamakan orang lain dari dirinya. Itu tingkatan tertinggi dalam berukhuwah Bapak Ibu. Ketika ikatan itu dikuatkan dengan tauhid dan iman, maka Bapak Ibu jangan rusak
ukhuwah kita dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan di antara kita. Karena yang paling rendah saja husnudzon, kita berbaik sangka. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk agar sempurna ukhuwah kita, bahkan sampai terasa dahsyat dan dari kekuatan ukhuwah itu, maka mari kita fahami Bapak Ibu, ukhuwah itu harus diawali dengan ta'aruf. Kita kenal siapa orang yang akan kita menjadikan sahabat kita. Kita ta'aruf, kita mengenali. Tentu orang-orang di sini saling mengenal Bapak Ibu. Kemudian tingkatkan lagi menjadi tafahum. Selain kenal, kita harus saling paham, memahami. Tingkatkan lagi Bapak Ibu sekalian, ta'awun, saling menolong, saling membantu. Bapak Ibu yang berbahagia, sampai-sampai Rasul itu berpesan kepada kita, kalau kita bikin opor Bapak Ibu, nah ini opor lagi dah, ada kuahnya maksudnya ya, bagi-bagilah sama tetangga. Kalau tetangganya banyak, ya banyakin kuahnya. Walaupun bukan kemudian kuahnya doang yang dikasihin ya, dagingnya untuk kita, tidak Bapak Ibu. Ini artinya dalam hal ukhuwah Bapak Ibu, kita peduli, kita menolong. Penting ini Bapak Ibu. Sesama kaum muslimin harus saling menolong dan takaful, senasib sepenanggungan. Bapak Ibu yang berbahagia, ada satu kabar gembira kepada siapa yang bisa melakukannya, maka orang itu Bapak Ibu akan diberikan kabar gembira dengan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat itu Bapak Ibu sekalian, ada seorang yang mau pergi ke sahabatnya, ke temannya. Ketika ia mau pergi itu Bapak Ibu sekalian, dalam perjalanan yang jauh menuju desanya, ini desa apa namanya nih? Pucang, Secang. Oh, Secang itu nama desa. Oh, kecamatan ya. Bapak Ibu sekalian, orang sedang berjalan menuju ke satu kampung, di mana di kampung itu ada sahabatnya, ada ikhwannya, ada saudaranya yang berkait atau terikat dengan la ilaha illallah, terikat karena iman, karena dia tahu bahwa saudaranya adalah muslim, saudaranya adalah mukmin, dan dia mencintai saudaranya karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, atau karena cintanya kepada Allah. Ketika ia sedang berjalan menuju ke tempat saudaranya itu Bapak Ibu sekalian, tiba-tiba ada malaikat yang diutus oleh Allah untuk menyerupai manusia dan menghadang di jalan itu. Kebayang nggak maksud saya ya? Jadi ada orang lagi jalan nih menuju sebuah desa, tiba-tiba ada orang berdiri stop, mau kemana kamu, mau kemana? Kata orang yang ditanya ini Bapak Ibu sekalian, saya mau ke rumah kawan saya mau ke rumah saudara saya. Orang yang malaikat ini Bapak Ibu yang berwujud orang yang menanyakan ini, dia tanyakan, kamu ke sana mau ngapain? Mau nyari keuntungannya dari dia ya? Mau mengambil manfaat dari dia ya? Ternyata jawabannya apa Bapak Ibu? Tidak. Saya ke sana itu karena saya cinta kepadanya atas nama Allah. Karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata malaikat itu, apa katanya? Malaikat itu kemudian menyampaikan, sungguh aku memberi kabar untukmu bahwa Allah telah mencintaimu sebagaimana kamu mencintai saudaramu. Dahsyat Bapak Ibu. Orang yang berkunjung dasarnya cinta karena Allah, itu Allah akan mencintai orang yang berkunjung itu Bapak Ibu. Tapi dasarnya karena mau pinjem duit, nangis-nangis, melas begitu, bahkan sampai guling-guling kayak bocil, biar dikasih pinjeman, giliran ditagih nanti lebih galak dari yang itu. Katanya di Indonesia begitu Bapak Ibu. Ini masih Indonesia nggak? Masih Indonesia ya?
Mungkin di antara sini ada nggak yang begitu? Lagi butuh, bagaimana berdrama dia, bikin memelas ya, agar ditolong, kan begitu. Giliran ditagih, lebih galak, lebih garang dari yang memberi pinjaman. Itu katanya begitu. Banyak status yang nulis begitu, Bapak Ibu. Nggak tahu itu statusnya orang secang atau bukan. Enggak ya, kecuali 1, 2, 3. Bapak Ibu sekalian, ukhuwah Islamiyah itu sangat dahsyat ketika kita satu dengan yang lain senasib, sepenanggungan, sama-sama merasakan, Bapak Ibu sekalian, sama-sama ada empati, ada simpati, dan seterusnya. Disinilah Bapak Ibu sekalian dahsyatnya kekuatan ukhuwah, sebagaimana tema yang dimintakan kepada saya. Ukhuwah itu Bapak Ibu, karena saking dahsyatnya bahkan ia bisa menegakkan agama, atau agama ini tegak diantaranya karena ada ukhuwah, ada ikatan satu dengan yang lain. Lihat Bapak Ibu, kalau ikatannya karena partai, ikatannya karena bansos, ikatannya karena apa lagi? Suku, ras, golongan, bukan karena lain-lain, negara semakin hari rusak, Bapak Ibu. Halo, itu yang sedang terjadi di Konoha kata orang. Nggak tahu, saya juga belum tahu negara Konoha itu di mana. Tapi sering-sering disebut itu. Konoha itu di ambang kehancuran katanya. Karena anggota dewannya sudah memikirkannya bukan memikirkan rakyat. Bahkan belum lama ada lagu yang nyinggung-nyinggung polisinya Konoha dengan judulnya 3 kata, sama hurufnya, sama katanya, bayar, bayar, bayar. Ada pernah dengar lagu itu? Judulnya cuma sama, tulisannya bayar, 5 huruf tapi 3 kali, bayar, bayar, bayar. Itu sekarang katanya sudah nggak bolehkan. Hilang motor malah bayar gitu ya, hilang sapi malah bayar, kan gitu. Itu Bapak Ibu, ketika ukhuwahnya bukan karena ikatan iman, tapi karena ikatan iman Bapak Ibu. Bahkan Islam tegak dalam kurun waktu yang tidak lama, dibawa oleh Rasulullah SAW bersama sekian ribu sahabatnya, hanya dalam 23 tahun, karena kekuatan yang dahsyat. Dan kemudian dilanjutkan dengan kurun generasi berikutnya. Hari ini menjelang akhir zaman rusak, Bapak Ibu sekalian. Ketika ikatan ukhuwah itu bukan lagi karena iman. Bapak Ibu, ikatan ukhuwah membangun peradaban. Peradaban ini semakin hebat, peradaban Islam semakin hebat karena ada kekuatan ukhuwah. Satu dengan yang lain luar biasa. Saling memahami, tafahum tadi, saling menolong, ta'awun. Bahkan ikatan ukhuwah itu diibaratkan oleh Rasulullah SAW bagaikan sebuah bangunan yang sangat kokoh ya. Kata Nabi di dalam sebuah hadisnya itu bahwa kekuatan atau ukhuwah Islamiyah itu kal bunyan, bagaikan bangunan. Bapak Ibu yang berbahagia, dengan ukhuwah menguatkan iman. Ini bagian dari ukhuwah menguatkan iman, Bapak Ibu. Majelis ilmu adalah ukhuwah Islamiyah yang bisa menambah atau menguatkan iman. Menjadi ahli surga. Kita sholat berjamaah, Bapak Ibu, kemudian membayar zakat, kita puasa Ramadan. Dalam ikatan ukhuwah Islamiyah, semakin hebat kita dalam beribadahnya, itu tentu akan jaminan surga. Bahkan semakin tinggi surga itu kita bisa dapatkan. Bapak Ibu yang berbahagia, dalam hal yang sepele sekali Bapak Ibu, ikatan ukhuwah bisa merontokkan dosa. Apa diantaranya? Jabat tangan seorang muslim dengan saudaranya, dengan menatap wajahnya, jangan cepat-cepat dilepas Bapak Ibu. Genggam tangan sahabatnya itu,
saling memandang, itu dosanya rontok. Jadi ibu-ibu kalau salaman jangan cepet-cepet lepas ya. Apalagi kalau ada amplopnya itu lama-lamain. Bapak-bapak tatap wajahnya saudaranya, kuatkan pegangannya, genggamannya, bahkan kadang-kadang ditambahin sambil begini ya. Sehat, alhamdulillah. Itu rontok dosanya, Pak. Itu ukhuwah itu. Jangan gagahnya salaman lagi baru dapat duit ya. Alhamdulillah, sehat. Tahu kalau dia ngasih duit kita. Enggak. Ini ikatannya dengan tauhid, Bapak Ibu. Orang-orang yang berukhuwah, bersaudara karena iman, tentu diridhoi dan disayangi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ini yang paling utama hari ini, Bapak Ibu. Dahsyatnya ikatan ukhuwah itu ketika Bapak Ibu bisa menunjukkan kepada saudara-saudara kita di Palestina untuk boikot produk-produk yang berafiliasi ke Yahudi. Saya belum sempat mendapatkan datanya kerugian bagaimana KFC katanya, kerugian Unilever, kerugian apalagi saya tidak banyak tahu. Tapi inilah produk-produk yang diboikot oleh umat Islam seluruh dunia. Asasnya apa Bapak Ibu kalau bukan ukhuwah Islamiyah? Kita ada rasa senasib sepenanggungan dengan saudara kita yang ada di Palestina. Bapak Ibu, dari Maret pertengahan Ramadan kemarin sampai hari ini, apakah berkurang yang meninggal? Tidak, Bapak Ibu, bertambah. Saudara-saudara kita di Palestina setiap hari bertambah yang meninggal, Bapak Ibu. Kalau yang sakit sudah jutaan, Bapak Ibu. Yang mati bahkan di depan ibunya sendiri ada seorang anak atau 3 orang langsung meninggal, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita hari ini tidak memboikot produk-produk ini, Bapak Ibu, sama artinya bahwa kita tidak peduli dengan kondisi keprihatinan yang ada terjadi di sana. Kita masih nyaman di sini, Bapak Ibu. Di Palestina, hari-hari bom menggelegar. Kita di sini bomnya bukan bom yang merusakkan rumah, Bapak Ibu, kecuali mungkin ada yang nyasar ya. Bomnya kan bukan bom itu yang dibawa balon itu, Bapak Ibu. Petasan. Itu saja kalau sudah yang isinya satu on itu menggelegarnya kan dahsyat sekali. Bagaimana dengan, pernah lihat tidak videonya yang ledakan bom sampai anak-anak itu sampai terbang begitu ke angkasa? Pernah melihat itu? Itu bukan sekali 2 kali, Bapak Ibu. Tunjukkan ukhuwah kita kepada mereka untuk tidak lagi memakai produk. Kalau memakainya mungkin, kalau dikasih saja mungkin bisa saja, Bapak Ibu. Tapi kalau kita membeli, mengeluarkan uang, bukan masalah halal haram. Ini urusan ukhuwah Islamiyah, Bapak Ibu, dilandasi dengan tauhid. Mereka adalah saudara kita. Penting, Bapak Ibu sekalian, untuk peduli dengan boikot ini. Dan ini bagian dari bukti kita peduli kepada saudara-saudara kita, empati kita kepada mereka. Mereka nyawa taruhannya, Bapak Ibu. Apapun yang diproduksi oleh Unilever, baik pastanya, sabunnya, semuanya, Bapak Ibu, jangan lagi kita pakai itu. Dan banyak hal yang bisa diperhatikan, termasuk Pampers di sini ya. Mereknya yang merek Pampers, kita ini bahkan Pampers saja nama, sebagaimana orang secang menyebut motor itu Honda ya. Halo, naik Honda apa naik Yamaha? Mestinya kan begitu, naik Honda tapi ternyata malah Yamaha kan. Bapak Ibu yang berbahagia, boikot itu bukti bahwa kita peduli dengan saudara kita yang ada di Palestina. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kehadiran kita di sini dengan tema ukhuwah Islamiyah atau dahsyatnya kekuatan ukhuwah menguatkan kita juga untuk anti dengan produk-produk, sekalipun mungkin kita butuh,
Kita tidak cocok kalau pasalnya bukan close up herbal. Halo? Karena saya merasakan itu Bapak Ibu. Close up herbal itu sudah lama cocok. Begitu denger ini, ternyata bagian dari produk mereka. Ganti Bapak Ibu. Ya Allah, produk yang tidak begitu nyaman memang. Tapi demi saudara kita yang ada di Palestina Bapak Ibu, kita rela. Kalau kita masih pakai yang produk itu, apalah artinya persaudaraan kita dengan mereka. Begitupun sabun mandi Bapak Ibu, sabun cuci, kecap Bapak Ibu, ya ibu-ibu yang biasa pakai kecap. Kita sudah familiar dengan kecap yang mereknya itu, ya kan? Digantikan sedikit beda, bumbu masak. Bapak Ibu, tunjukkan ukhuwah Islamiyah itu dahsyat, ukhuwah Islamiyah itu kekuatannya hebat. Maka mari, salah satu yang bisa kita lakukan hari ini adalah dengan boikot. Bapak Ibu yang berbahagia, kata ada seorang ulama, Yahya Ar-Razi, hendaknya setiap orang mukmin minimal mendapatkan 3 hal dari Anda, dari kita Bapak Ibu. Kalau kita tidak bisa maksimal memberikan kepada saudara kita, ada minimalnya Bapak Ibu. Tadi saya tuliskan husnudzon, ya, minimalnya kita kepada saudara kita husnudzon. Nah, Yahya Ar-Razi menyampaikan ada 3 hal Bapak Ibu. Jika tidak bisa memberinya manfaat, jangan memberi madorot. Bapak Ibu kalau nggak bisa ngasih duit, jangan ngutangin lah gitu. Tapi kalau tidak madorot tidak apa-apa. Intinya jangan, kalau Bapak Ibu tidak bisa memberi manfaat kepada saudara kita, jangan memberikan hal-hal yang membahayakan saudara kita. Jika tidak bisa membuatnya gembira, setidaknya kita jangan membuatnya dia sedih. Jadi kalau Bapak Ibu tidak bisa membahagiakan dengan hal-hal yang kita tidak mampu, ya setidaknya jangan membuat mereka sedih. Yang ketiga, jika tidak mau memujinya, setidaknya Bapak Ibu tidak mencela. Udah diem aja, nggak usah mencela. Kalau mau memuji kok kayaknya nggak, belum cocok kalau saya puji, keenakan dia, ya setidaknya jangan mencela. Itu minimal Bapak Ibu. Jadi jika tidak bisa memberi manfaat, jangan memberi madorot. Jika tidak bisa membuatnya gembira, jangan membuat dia sedih. Dan jika tidak mau memujinya, jangan juga kita mencela. Baik Bapak Ibu sekalian, Imam Ibnu Qayyim mengatakan, ini bentuk-bentuk menolong saudara seiman, banyak jenisnya Bapak Ibu. Kita lihat, bisa dengan harta jika mampu. Bapak Ibu bersedekah kepada saudara kita sesama muslim, itu boleh. Kedudukan, dengan kedudukan dan posisi kita, berikan kemudahan orang-orang dalam melayani umat, melayani saudara-saudara kita, jangan mempersulit. Kemudian dengan anggota badan, dengan kekuatan yang kita punya, mungkin saudara kita sedang membersihkan apa di rumahnya, sedang melakukan hal-hal yang kayaknya perlu bantuan dari kita, kita keluarkan tenaga kita untuk membantu saudara-saudara kita. Pun juga mendoakan, membimbing, memberi nasihat, atau bahkan setidaknya kita ikut turut prihatin Bapak Ibu, kasihan jika memang ada saudara kita yang kehidupannya jauh di bawah kita. Mau bantu dengan harta kitanya juga memang pas-pasan, tapi kita setidaknya turut prihatin, tidak membuat mereka lebih sulit atau lebih susah. Sehingga ini Bapak Ibu sekalian, dalam rangka menolong saudara-saudara kita atau ukhuwah Islamiyah, semakin tinggi imannya, semakin hebat apa yang bisa kita berikan untuk saudara kita. Semakin lemah imannya, maka asal-asalan saja atau ya biasa-biasa saja kita membantu saudara-saudara kita. Bapak Ibu yang berbahagia, dari sini kita bisa berakhir, dan mudah-mudahan Bapak Ibu kita semua bisa menunjukkan masing-masing kita dengan kekuatan yang dahsyat dan hebat untuk saudara-saudara kita sesama muslim sebagai orang beriman, dalam rangka meningkatkan dan meninggikan derajat masing-masing kita, agar kita semua hanya inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah
adalah orang-orang yang paling bertakwa. Kita ini sama setara Bapak Ibu, kita ini sama, statusnya tidak dibedakan oleh Allah kecuali hanya nilainya takwa. Barakallahu fikum. Demikian Bapak Ibu sekalian, saya sudah tahu ini Mas siapa namanya? Udah lupa saya. Mas Musana udah maju ke depan, itu tandakannya saya suruh siap-siap berhenti gitu. Baik, ini saya sudah klik langsung barakallahu fikum Bapak Ibu. Terima kasih apa yang sudah saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat Bapak Ibu. Bisa difahami Bapak Ibu ya? Bisa difahami Bapak Ibu? Inti dari apa yang saya sampaikan ini, mari kita berlomba untuk menunjukkan yang terbaik, bahwa kekuatan ukhuwah Islamiyah adalah dahsyat, dan kita bisa menunjukkan yang paling dahsyat. Di antaranya apa yang paling dahsyat Bapak Ibu? Al-Isar, yaitu mengutamakan orang lain dari dirinya. Demikian, dan saya akhiri, nanti dipandu oleh pembaca aja kalau ada yang mau nanya itu. Oke, siap. Demikian dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.